punya struktur penulisannya. Nah, di sini contohnya gitu. Seperti ini ya. Jadi nanti ada beberapa cara memasukkan kode JavaScript ke dalam HTML. Sebetulnya secara teknis ini mirip dengan CSS gitu ya. Cuma kalau CSS itu untuk pemformatan visual ya. Nah, kalau JavaScript ini nanti lebih ke animasinya ya. Tapi dalam perkembangannya sebetulnya JavaScript ini juga tidak hanya berjalan di sisi klien aja gitu ya. Saat ini JavaScript itu bahkan sudah bisa jalan di sisi back-end gitu ya. Jadi nanti kalau Anda tertarik mendalami gitu ya bahasa yang populer di dunia web, sebetulnya yang paling dinamis itu yang JavaScript-nya ini ya, yang perkembangannya sangat banyak, jenisnya sangat banyak juga gitu ya. Kalau HTML dan CSS itu ya cuma gitu-gitu aja gitu ya, dari tahun ke tahun selalu seperti itu. Ya paling dia hanya update versi aja ya, dulu ada HTML4 itu pun nunggu 10 tahun lebih gitu ya, baru ada versi HTML5 gitu ya. Terus ada CSS2 ke CSS3 itu juga sama ya, berbarengan itu. Nah, cuma kalau JavaScript ini nanti bisa bermacam-macam ya penggunaannya. Bahkan kalau Anda nanti mengembangkan aplikasi ya yang jalan di smartphone Anda, itu kadang juga membutuhkan API, dan API-nya itu biasanya perlu diakses ya menggunakan kode JavaScript ya. Nah, itu sedikit intermezzo mungkin ya. Kalau Anda mungkin mengamati seminar-seminar belakangan ya, yang kaitannya dengan programming itu juga banyak. Ada, kalau pernah mendengar ada AngularJS gitu ya, ada Node.js, kemudian ada juga jQuery gitu ya. Termasuk yang minggu depan nanti kita akan pelajari gitu ya, itu kan pakainya Bootstrap ya. Itu di situ juga menggunakan library Bootstrap ya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, dia juga mengembangkan modul JS-nya sendiri ya, ini Bootstrap min.js. Jadi kalau Bootstrap ini sebetulnya sekilas tampilannya ini kan sangat mirip dengan tampilan Twitter ya, yang versi web. Kalau Anda buka kan tampilannya mirip dengan ini. Karena memang dulu awalnya Twitter itu dikembangkan dengan Bootstrap ini ya. Nanti coba Anda cari tahu ya historinya atau sejarahnya Bootstrap itu seperti apa. Nanti itu akan ketemu ya, di awalnya dari Twitter gitu ya, kan mirip dengan tampilan Twitter ya. Nah, tapi kemudian dia di open source kan, sehingga template-nya itu bisa dipakai oleh semua orang ya, secara gratis, bisa diedit, dimodifikasi untuk banyak keperluan ya, nggak hanya untuk membuat media sosial aja, Twitter ya, dia juga bisa dipakai untuk membuat web apapun ya. Nah, ini nanti kita akan belajar ini juga. Kemudian karena sebetulnya JavaScript itu satu bahasa sendiri ya, tentu dia punya banyak fungsi ya, yang mungkin Anda tertarik mempelajari ini ya. Dia punya banyak variabel operator gitu ya. Sama seperti kalau Anda belajar C++ ya. Nah, ini di JavaScript nanti juga ada. Nah, ini ada operator, aritmetika,
kemudian tipe data, cara membuat fungsi objek gitu ya. Kalau di modul itu kan memang hanya konsepnya saja ya, dan Anda nanti belajarnya lebih ke contoh-contoh kasus ya dan latihan ya. Oke, kita kembali lagi ke modul. Nah, untuk struktur JavaScript ini selalu seperti ini ya. Di JavaScript itu, nah ini contohnya kalau saya punya kode HTML seperti ini, nanti JavaScript itu bisa dituliskan di dalam head atau di dalam body ya. Jadi bebas gitu ya. Mau ditaruh dimanapun itu sebetulnya bebas. Cuma yang harus diingat, ketika browser itu menjalankan script ini ya, ini namanya javascript.html ya. Ketika dia dijalankan di browser, yaitu nanti pasti akan mengeksekusi baris paling atas dulu ya sampai yang paling bawah. Artinya dia secara bertahap gitu ya, dari atas ke bawah ya. Jadi bukan dari sembarang gitu ya, tetap dia dari atas ke bawah. Sehingga kalau skripnya ini saya letakkan di atas seperti ini ya, berarti skrip JavaScript ini akan dieksekusi lebih dulu ya ketimbang skrip JavaScript yang ada di bagian bawah ini gitu ya. Nah, di sini saya punya dua contoh ya. Oh, yang satu saya taruh di head, yang satu saya taruh di dalam tag body ya. Nah, ini. Nah, kemudian kalau dari cara penulisannya itu, nah, ini mirip dengan CSS ya. Jadi Anda bisa menggunakan eksternal ya, eksternal JS, artinya file JavaScript-nya itu diletakkan di file yang terpisah, bukan dalam satu file HTML. Contohnya ini ya, saya letakkan hello.js ini dalam satu file yang terpisah, kemudian isinya seperti ini ya. Isinya berupa fungsi hello, kemudian di sini nanti ada perintahnya ya. Nah, untuk memanggil script atau isi dari hello.js ini, nah saya tinggal panggil seperti ini ya. Jadi tetap ini harus diawali dengan baris kode seperti ini, script type sama dengan tag garis miring JavaScript ya. Kemudian karena di sini nama fungsinya adalah hello, maka saya panggil langsung nama fungsinya di sini. Nah, ini otomatis nanti dia akan memanggil fungsi yang ada di dalam hello.js. Oke, sekarang saya coba buka hasilnya di browser ya. Ya, ini isinya tulisan ini ya. Selamat datang di lab kami. Nah, itu adalah isi dari fungsi hello ya. Jadi ini kan perintahnya dokumen.write ini artinya menuliskan sesuatu ke dalam dokumennya. Dokumennya itu dokumen HTML ini ya. Isinya apa? Isinya ini. Nah, kemudian kalau kita mau menuliskan komentar itu bagaimana kalau dalam JavaScript? Nah, ini bisa menggunakan tanda ini ya. Jadi tanda tiap bahasa ini pasti beda-beda ya untuk menuliskan komentar. Komentar itu artinya sesuatu yang tidak akan dieksekusi oleh browsernya ya dalam hal ini. Nanti bentuknya itu bisa bermacam-macam tiap bahasa. Untuk JavaScript itu formatnya seperti ini. Jadi menggunakan tanda kurang dari tanda seru kemudian strip 2 seperti ini. Di bagian belakangnya nanti harus ada dua garis miring seperti ini ya.
Kemudian ini ada strip 2 lagi, kemudian tanda lebih besar. Misalnya saya menuliskan seperti ini ya. Ini adalah contoh fungsi JavaScript ya. Ini saya save, kemudian saya coba jalankan. Nah, dia nggak akan muncul apa-apa karena dia sifatnya berupa komentar gitu ya. Ya, ini secara hierarki penulisan itu juga harus diperhatikan ya. Kalau seperti ini berarti semua garis kode yang ada di antara tanda script ini dia adalah JavaScript ya. Kalau ini saya pindah misalnya ya, tulisannya ini ke bagian sini ya, di atasnya scriptnya. Ya, dia akan jadi nah ini ya, jadi karakter HTML biasa gitu ya. Nah ini kalau saya kasih satu, nah ini jadinya nanti seperti ini. Jadi ini harus diperhatikan susunannya. Sekarang misalnya script ini ya, hello.js-nya ini saya pindah ke dalam body, apakah dia masih bisa ya? Nah, ternyata dia masih bisa ya. Artinya ini enggak masalah dia mau ditaruh di atas atau di dalam body ya, di atas itu maksudnya di dalam head ya. Sekarang coba kalau ini saya pindah ke bagian bawah ya. Nah, Anda bisa lihat hasilnya ya. Ternyata tidak muncul. Kenapa? Nah, karena ini tadi ya urutan ya. Karena dia ditaruh di paling bawah sementara fungsi hello-nya ini dipanggil terlebih dahulu. Jadi browsernya itu dia akan bingung ya. Akan mencari karena nggak ketemu, jadi akhirnya dia tampil kosong seperti ini. Nah, harusnya script ini ditaruh di atasnya gitu ya. Ya, di atas fungsi hello ini ya. Nah, bisa di sini atau bisa di head gitu ya. Tapi kalau untuk lebih amannya gitu ya, itu ditaruh di dalam head biasanya. Ini karena nanti di dalam head ini selain JavaScript ya kadang ada eksternal CSS juga ya yang diletakkan di dalam head juga. Nah, ini akan muncul lagi. Ya, ini di sini ada penjelasannya ya untuk menuliskan komentar. Nah, ini tandanya seperti ini. Nah, ini memperlakukan sebagai komentar sehingga tidak ditampilkan pada jendela browser. Itu yang soal struktur tadi ya. Saya jelaskan contohnya melalui contoh di sini ya, di script HTML. Kemudian JavaScript itu merupakan bahasa berbasis pada objek. Ya. Di minggu lalu di modul itu kan sudah dijelaskan ada banyak sekali variabel dan operator gitu ya. Mungkin di modul itu belum semuanya ya, atau contohnya masih kurang. Kalau masih kurang atau Anda ingin lihat lebih lengkap lagi, sebetulnya di web ini itu dijelaskan secara tahap per tahap ya, atau satu bagian itu. Atau kalau misal Anda pernah baca atau beli buku JavaScript gitu ya, itu pasti juga nanti akan dijelaskan fungsi statement, sintaknya gitu ya. Ini tadi yang komen ya. Ya, ini ternyata kalau di JavaScript itu selain pakai tanda ini tadi juga bisa pakai tanda
simple ya, garis dua seperti ini ya. Ini kalau cuma satu baris ya. Sekarang kita coba ya. Nah, seperti ini aja sebetulnya bisa. Nah, ini kalau saya buka lagi, ya dia nggak akan muncul ya tulisan ini ya. Ini adalah contoh fungsi JS. Nah, ini saya hapus. Nah, ini bisa lebih singkat pakai ini ya, garis miring dua ya, double ya. Kemudian kalau barisnya lebih dari satu, nah ini ada cara yang lebih simple lagi ya. Nah, ini pakai tanda garis miring bintang seperti ini ya. Ini mungkin modulnya perlu diupdate juga ini, karena ada beberapa cara sebetulnya yang lebih mudah ya, dia akan muncul ya. Nah, ini kalau di webnya Witrischool sini nanti lebih lengkap ya fungsi-fungsinya, kemudian cara menuliskan perulangan, if else, fungsi break, error, dan seterusnya gitu ya, itu ada. Nah, kemudian bagian yang penting juga ini ya, karena JavaScript itu bahasa berbasis pada objek, ini sebetulnya nanti ada mata kuliahnya sendiri ya, PBO ya, pemrograman berorientasi objek ya, atau object oriented programming ya, yang pada dasarnya itu adalah konsep atau paradigma pemrograman ya, yang terdiri dari beberapa fungsi ya, sehingga nanti kita bisa bongkar pasang gitu ya di dalam web kita ya. Yang dibongkar pasang itu apa? Itu nanti ada yang namanya properti, metode gitu ya. Kita bisa panggil itu. Nanti untuk lebih jelasnya soal PBO ini dijelaskan di mata kuliah yang lain ya. Nah, ini untuk memudahkan apa itu properti. Properti adalah atribut dari sebuah objek. Nah, ini analoginya. Misalnya ada objek itu mobil ya, bentuknya mobil. Dia punya properti warna mobil gitu ya. Itu namanya properti. Mungkin contoh properti yang lain dalam sebuah mobil itu jenis rodanya gitu ya, atau mungkin jenis kacanya gitu ya, atau jumlah kursinya. Nah, itu disebut sebagai yang namanya properti. Nah, untuk mengakses properti dalam JavaScript itu menggunakan fungsi ini ya. Penulisannya seperti ini window default status sama dengan, kemudian ini diisi dengan value-nya atau nilainya ya. Sintaknya seperti itu ya. Nah, kemudian itu untuk yang properti. Nah, sementara untuk yang metode itu atau metode ya, biasanya orang itu menyebut metode dengan metode karena bahasa Inggris ya. Nah, ini suatu kumpulan kode yang digunakan untuk melakukan sesuatu ya, tindakan ya, atau aksi ya, aksi terhadap objek. Jadi kalau tadi objeknya itu mobil, dia propertinya warna mobil, aksinya apa? Aksinya ya mobil itu bisa berjalan misalnya, berjalan maju ya, mobil itu bisa berjalan mundur gitu ya. Nah, untuk melakukan aksi itu, nah kita butuh yang namanya metode. Nah, ini contohnya seperti yang ada di contoh tadi ya. Nah, ini sebetulnya contoh dari metode ya. Jadi ini memerintahkan JavaScript untuk menuliskan sesuatu ke dalam dokumennya. Nah, isi tulisannya apa? Isi tulisannya ini. Ya. Selamat datang di lab kami.
Jadi beda ya, kalau ini oh, metodenya dokumen write, kalau yang ini berarti merujuk ke propertinya. Nah ini sintaksnya ya, ada nama objek, nah, titik nama properti. Kemudian kalau metode juga sama, nama objek, kemudian nama metodenya gitu ya. Oke, itu untuk konsep properti dan metode ya. Jadi nanti jangan heran kalau JavaScript itu isinya ada banyak source code ya yang bentuknya seperti ini ya, bla 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 titik bla 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 gitu ya. Nah nanti tergantung ya, nah, apakah dia termasuk properti atau metode gitu ya. Bisa dicari tahu ya apa saja yang bisa digunakan ke dalam metode. Dan ini ada properties ya, properties. Ya, ini nanti bisa dicari tahu di sini ya. Metode ya, ini metode juga ada contoh-contohnya nanti. Nah kemudian yang selanjutnya cara menyisipkan JavaScript-nya. Ini tadi sudah saya jelaskan juga sebetulnya. Ada beberapa cara ya. Yang pertama ini embedded. Kalau embedded ini ya yang bentuknya seperti ini ya. Yang ada di dalam satu file ya. Di contoh ini, kalau ini tadi saya pakainya yang eksternal ya. Atau yang ini, ya yang eksternal ya. Kalau yang embedded itu ya ditulis di dalam sini langsung gitu ya. Ini asal saya hapus ya. Kemudian, nah ini fungsinya saya taruh di sini. Oke, ini outputnya pasti akan sama. Oke, ini outputnya akan sama. Nah, ini namanya embedded ya. Jadi, kode JavaScript-nya itu ada di dalam satu file HTML. Kalau yang inline, inline ini sama dengan atau mirip dengan inline CSS ya. Ya, kalau yang embedded juga ini mirip dengan embedded CSS ya. Embedded CSS itu juga di dalam satu file HTML. Kalau yang inline ini juga sama ya. Jadi dia bisa diletakkan di dalam tag HTML ya. Misalnya sini saya buat DA hyperlink ya. Kemudian linknya saya kasih ini. Kelemahannya kalau pakai inline seperti ini, nanti jadi sulit dibaca ya. Karena kalau scriptnya makin panjang, ya dia jadi sulit dibaca ya. Soalnya saya arahkan ke scriptnya Amikom ya. Oh ini nggak usah diisi dulu. Kosong dulu aja. Ini ya. Ini dikasih PR dulu ya.
dia akan muncul alert ya. Alert ini mungkin sudah Anda pelajari di praktikum minggu lalu, untuk menampilkan alert atau notifikasi ya, ketika sesuatu itu diklik ya. Nah, alert ini juga fungsi ya, fungsi yang sudah disediakan oleh JavaScript ya, yang kita tinggal pakai gitu ya. Nah, nanti kita selain menggunakan fungsi yang ada di JS, juga kita sebetulnya bisa membuat fungsi sendiri ya. Ini contohnya yang di atas ini tadi ya, ini juga fungsi sendiri ya. Ini nama fungsinya saya ganti halo gitu ya. Ini juga bisa ini. Nah, ini harus diganti juga karena nama fungsinya adalah halo ya. Nah, ya dia akan sama ya. Nah, karena JavaScript ini berjalan di sisi browser ya, dia nanti bisa kelihatan kalau kita klik kanan kemudian view page source ya. Nah, ini dia akan kelihatan termasuk komentarnya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Kalau dalam dunia nyata nanti JavaScript itu memang sering disalahgunakan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau mungkin dia niatnya baik ya untuk menguji ketahanan sebuah sistem gitu ya. Jadi kalau ada hacker itu sering dia pakai memodifikasi script JS-nya gitu ya. Dalam kasus yang ada di Indonesia terutama itu dulu banyak ya. Kalau misalnya ada kolom komentar gitu ya di marketplace, entah itu di blog atau di suatu media gitu ya, kalau kita copy paste gitu ya JavaScript gitu ya, kita bisa curi itu ya, curi password gitu ya, tapi dengan teknik tertentu tentunya. Nah, itu artinya JavaScript ini memang penggunaannya bisa sangat banyak gitu ya. Kalau HTML, CSS ya saya kira itu hanya seperti itu aja gitu ya. Tapi kalau JS itu karena dia kadang ya menjadi penghubung ya antara front end dan back end gitu ya, melalui API atau apa gitu ya. Kalau ada celah yang mungkin tidak bisa ditutupi gitu ya, orang yang bisa menjebol itu kadang masuknya lewat JS ini gitu ya. Jadi memang harus hati-hati gitu ya. Oke, kembali ke sini Kak. Ini saya kira udah semua ya. Untuk yang eksternal ini ya contohnya tadi sudah ya. Eksternal berarti filenya itu ada di dalam sebuah file yang terpisah ya, isi JS-nya ya. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Atau ada yang masih bingung dengan JS ya, kenapa kita belajar ada banyak bahasa ya kalau bikin web. Nah, untuk praktikumnya skripnya ada cukup banyak ya, lumayan banyak ya. Ini nanti jadi satu dengan kuisnya sebetulnya ya. Nah, jadi Anda diminta untuk membuat web sederhana ya. Nanti outputnya ini kurang lebih seperti ini ya. Ada di bagian atau section E ya, yang kuis. Nanti outputnya kira-kira seperti ini. Jadi sudah dalam bentuk layout, ada headernya, ada menunya, ada isinya, ada sidebarnya, ada footernya ya di bawah. Kemudian HTML-nya itu isinya ada form juga ya. Kemudian di sidebarnya sebelah kiri ini itu ada info gitu ya. Nah, ini untuk contoh aja. Kemudian yang sebelah kanan juga ada sidebar. Nah, cuma dia ada
gambarnya ya. Nah, gambar ini tadi sudah saya letakkan di Waskita, jadi nanti bisa Anda pakai biar semuanya menggunakan aset gambar yang sama nantinya. Nah, yang perlu Anda kerjakan, Anda tinggal tulisin kode ini saja ya, seperti biasa. Nanti ada panduannya di sini. Buat folder untuk menyimpan file praktikum ini, layout underscore name. Kemudian nama filenya itu index.tml. Nah, ini isi dari indeksnya adalah ini ya. Jadi ini kalau dilihat sekilas, ini di bagian head-nya itu sudah ada kode JavaScript-nya ya. Kemudian sudah ada CSS-nya, meskipun dia diletakkan di satu file ya. Di dalam satu file namanya style.css ya, style CSS. Nah, kemudian di bagian body ini untuk membuat header navigasi ya. Kemudian isinya ini terdiri dari 3 kolom ya. Ini ada yang side left, middle, dan side right. Kemudian yang paling bawah ada footer. Ya, nanti outputnya kurang lebih seperti ini. Nah, tugas Anda nanti, ya, jadi untuk yang latihan ini CSS-nya ini memang belum ada ya. Cuma nanti Anda diminta menyiapkan satu file namanya ini ya, style.css. Kemudian Anda memodifikasi CSS-nya ya, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kuis ini ya. Atau kalau enggak Anda buat contohnya dulu ya, ini misalnya dikasih warna hitam dulu backgroundnya dan seterusnya ya, disamakan dengan yang ada di contoh screenshot ini. Nah, kalau sudah nanti Anda tinggal kerjakan kuisnya ini ya. Kuisnya itu yang pertama Anda diminta untuk mengganti warna header menjadi kuning, kemudian mengganti warna hover ya. Hover itu kalau kursor mouse-nya itu diarahkan ke menu, nanti dia akan berubah warna ya. Jadi seperti ini ada contohnya. Nah, kemudian nanti yang sebelah kanan juga sama ya, di sini ada kontak, about, itu juga kalau di hover gitu ya, diarahkan berubah warna gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu Anda diminta untuk mengganti warna link pada info ya, menjadi warna hitam. Kalau di sini ini tadi kan warna pink ya. Ya, kalau di screenshot ini warnanya pink ya, tapi nanti Anda diminta untuk mengganti warna linknya ya, ini seperti CSS-nya nanti ya, yang perlu diubah. Kemudian poin yang keempat, ini Anda diminta untuk menambahkan alert ya pada setiap bagian input. Nah, jadi kalau kursornya itu diletakkan di kolom ini ya, nama lengkap gitu ya. Ketika diklik itu dia harus muncul alert seperti ini ya. Nama harus diisi. Nanti alamat juga sama ya. Ketika diklik alamat harus diisi gitu, dan seterusnya sampai yang bagian ini ya. Nama, alamat, kemudian nomor HP ya. Berarti 3 bagian itu ya kalau di kuisnya itu. Dia harus menampilkan alert seperti ini ya. Kalau tombol submit-nya diklik, ya nanti dia akan muncul tulisan ini juga ya. Halaman ini menyatakan ini terima kasih ya, bla 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 gitu ya. Oke, sampai di sini sudah jelas. Kalau ada pertanyaan.
Ada pertanyaan nggak? Kalau saya sih nggak ada, Pak. Untuk link presensinya ya, jangan lupa ada di chatroom, saya share ulang. Untuk yang foto yang dari aset kan ada 3, Pak. Terus yang di modul itu kan hanya tampil 2 itu kita milih apa 2 di antara 3 itu atau kita masukkan 3-3-nya, Pak? Oh iya, itu di sini sih cuma 2 aja, kayaknya 2 aja nggak apa-apa Mas ya. Di screenshot ini soalnya cuma 2 ya. Dipilih 2 aja kayaknya. Cukup, udah cukup ya. Baik, Pak. Berarti memilih tayo sesuai selera kita Ya. saja berarti ya, Pak? Ya. Baik, Pak. Untuk deadline-nya ini enaknya mau kapan, hari ini atau kasih waktu sampai besok malam? Oke, saya kasih waktu sampai besok malam ya. Besok Karena malam, ini Pak. ada kuisnya, kemudian mungkin agak panjang ya ini. Ya, mengingatkan juga untuk final project-nya ya, itu mungkin bisa sambil mulai dikerjakan aja gitu ya. Nanti minggu depan itu rencana kan saya undi kelompoknya. Nanti ada sesi presentasi dan demo ya, demo webnya ya. Kemarin ada yang bertanya kalau misal ada contoh web yang udah jadi, kemudian kita ingin mencoba meredesain dengan isi web yang sama gitu ya. Itu boleh apa enggak ya? Saya jawab itu boleh ya. Jadi silakan aja Anda misal melihat webnya siapa ya, misalnya ada marketplace gitu ya, punyanya Shopee misalnya. Nah, menurut Anda itu kurang bagus gitu ya. Nah, Anda bisa membuat tampilan yang menurut Anda itu bagus gitu ya, dengan uh, kode HTML yang Anda kembangkan sendiri atau menggunakan bantuan framework ya, Bootstrap gitu ya. Itu boleh ya. Atau web apapun itu nggak harus marketplace ya. Anda mau meredesain itu juga boleh. Kan kalau yang namanya meredesain itu kan sebetulnya hanya mengubah atau memodifikasi tampilan ya. Tampilan ya dalam hal ini ya HTML, entah itu CSS-nya, HTML-nya, kemudian CS-nya gitu ya. Isinya nanti sama nggak masalah gitu ya. Karena bagaimanapun juga nanti sebuah web itu, isi dari web kan itu ngambilnya dari database ya. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Kalau Anda perhatikan atau Anda pernah pakai CMS gitu ya, itu kan banyak ya orang yang jualan template atau theme ya. Nah, nanti misalnya kalau Anda pakai WordPress itu ya, kebetulan saya juga pengguna WordPress, ya, sering develop juga menggunakan CMS ya. Jadi tahu ya, sering juga membeli gitu ya, template yang udah jadi, webnya itu sudah ada gitu ya. Nah, itu enggak ada masalah. Nah, jadi Anda nanti mencoba membuat template itu ya. Kalau Anda nanti serius jadi
web designer gitu ya, Anda bisa jadikan itu sebagai bisnis juga sebetulnya ya, kalau mau gitu ya. Oh ya, kemarin ada titipan informasi, ada lomba namanya Gemastik ya. Nanti mungkin saya share di grupnya. Gemastik namanya kalau nggak salah ya. 2021. Ya, jadi ini sebetulnya lomba mahasiswa ya, tahunan kompetisi. Biasanya dia bentuknya berkelompok gitu, dan bidangnya itu ada banyak. Dan semuanya ini bidangnya dalam IT dan bisnis ya biasanya. Nah, ini ada beberapa topik sebetulnya. Nah, ini ada beberapa topik yang dilombakan. Ini ada pemrograman, cyber security, kemudian ada data mining, kemudian desain pengalaman pengguna, UX design. Nah, ini sebetulnya yang lebih dekat ke mata kuliah ini ya. Nah, UX design, ini animasi, kalau ada yang mau bikin animasi, smart city, karya tulis ya, software development, kemudian ada embedded system, IoT, ada game, ada bisnis ya. Nah, ini barangkali ada yang tertarik. Ini sedang ada pembukaan ya. Nah, ini biasanya ini kelompok ya. Nah, ini ya, pendaftaran kepesertaan tim ya. Nah, mungkin ada yang individu juga ya, nanti dibaca aja nih. Nanti ini juga sama ya, seperti yang kita lakukan nanti di mata kuliah ini, sebetulnya nanti pasti ada presentasi, ada demonya, dan kalau di lomba ini ya nanti ada jurinya gitu ya. Kalau Anda mau mencoba, mungkin ini karena masih masa pandemi, mungkin acaranya juga kemungkinan bakal online semua gitu ya. Ini kemarin titipan dari bagian akademik ya, Amikom ya, barangkali tertarik untuk ikut kompetisi ini ya, agar Amikom punya banyak wakil ya, sehingga nanti kalau banyak yang diterima itu kan bagus juga ya buat Anda, buat kampus juga ya, karena ini bebas ya dalam satu kampus itu ya, mau berapapun timnya, apalagi Amikom banyak jurusan IT-nya gitu ya. Kalau di universitas lain mungkin hanya 1-2 jurusan gitu ya yang ada kaitannya dengan IT, tapi kalau di Amikom itu udah banyak gitu ya. Ya, ini barangkali nanti tertarik aja gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nanti masih ada waktu sekitar setengah jam ya, Anda bisa manfaatkan untuk mengerjakan modulnya ya, dan kuisnya. Kalau ada pertanyaan nanti di tengah jalan bisa ditanyakan melalui grup, atau tanya ke asisten, atau bisa langsung ke saya ya. Termasuk nanti kaitannya dengan final project, kemarin sudah saya upload semua itu ya, ketentuannya. Kemudian kalau tadi daftar kelompok itu juga sudah ada di sini ya. Ini ya, kelompok final project. Ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak.
Oh ya, silakan Mas, ajar ya. Untuk yang final project-nya itu nanti kita membuat laporan tidak ya Pak? Final project ya. Ya, Iya. kemungkinan nanti ada Mas. Iya Pak, saya juga mau bertanya juga Tapi yang mengenai kuisnya tadi itu, untuk ya, yang warna linknya itu kan kalau di modul disuruh mengganti menjadi warna hitam ya Pak, yang sebelumnya jadi pink jadi hitam itu khusus hitam atau ya. mungkin kita bisa dibebaskan memilih warnanya Pak? Atau gimana? Atau mengikuti modul Pak? Oh, kalau untuk kuis disesuaikan dengan perintahnya ini aja Mas. Oh ya siap Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, oke, terima kasih Mas ajarnya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini deadline-nya. Oke, ya nanti saya kasih deadline sampai besok malam ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Masih ada 1 kali materi. Kemudian, kalau menurut kalender itu, minggu depan itu udah minggu terakhir ya. Atau pertemuan ke-14 ya. Cuma kan kemarin kita sempat kosong ya. Sempat pernah kosong sekali kalau nggak salah ya. Jadi rencananya nanti akan saya ganti saat minggu tenang ya. Minggu tenangnya itu berarti masih 2 minggu lagi ya. Atau mungkin nanti kita atur jadwal minggu depan aja gitu ya. Berarti kemarin 2 kali ya kalau nggak salah ya kosongnya. Yang pas vaksin itu dan pas tanggal merah ya kalau di kelas ini ya kalau nggak salah ya. Ya berarti nanti kemungkinan kita presentasinya nanti pas minggu tenang itu ya. Pas minggu tenang bisa dibagi 2 atau mungkin jadi 1 pertemuan tapi waktunya agak panjang. Nanti coba saya pikirkan dan kita tentukan nanti minggu depan aja gitu ya. Oke, mungkin seperti itu dulu. Selanjutnya silakan selamat mengerjakan ya. Kalau sudah selesai dikumpulkan di assignment yang nanti akan saya siapkan ya. Di Waskita nanti dibaca aja itu apa yang perlu dikumpulkan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.